Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 230430002. Saya dari kelas 2A Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang pemakaian huruf miring. Pemakaian huruf miring dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Kata Negara Kertagama ditulis dengan tulisan miring karena merupakan judul buku. Contoh yang kedua, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Kata Bahasa dan Sastra ditulis dengan tulisan miring karena merupakan nama majalah. Contoh yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Suara Merdeka ditulis dengan tulisan miring karena merupakan nama surat kabar. Penggunaan huruf miring yang kedua, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama pada abad adalah A. Huruf A-nya dimiringkan. Dan contoh yang kedua, dia bukan menipu melainkan ditipu. Kata menipu dan ditipu dimiringkan untuk mempertegas kepada pembaca tentang perbedaan makna kedua kata tersebut. Contoh yang ketiga, pada bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. Kata tidak ditulis miring. Hal ini sering kita temukan dalam buku-buku atau karya tulis untuk mempertegas kepada pembaca tentang maksud tulisan. Penggunaan huruf miring yang ketiga, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Kata Carcinia mangostana ditulis dengan tulisan miring. Contoh yang kedua, orang tua harus bersikap tutwuri handayani terhadap anak. Kata tutwuri handayani terhadap anak dimiringkan. Dan contoh yang ketiga, politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Kata divide et impera ditulis dengan tulisan miring. Dan contoh yang terakhir yaitu Weltanschauung dipandang dengan pandangan dunia. Kata Weltanschauung dengan kata pandangan dunia ditulis dengan tulisan miring. Dari setiap penjelasan yang telah saya sampaikan, ada beberapa catatan yang perlu kita tahu sebelum kita mempraktikkan menulis huruf miring. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kata kuncinya di sini nama ya. Jadi, jika nama tersebut dalam bahasa asing atau bahasa daerah, ingat tidak perlu ditulis miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin, tapi bukan komputer ya. Maksudnya, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi, jika kita hendak menulis sesuatu, lalu ada bagian yang perlu ditulis miring, kita tidak perlu memiringkan tulisannya. Cukup digarisbawahi saja. Jadi, penulisan miring hanya kita gunakan pada saat kita menulis menggunakan komputer. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kata kunci di sini adalah buku berbahasa Indonesia. Jadi, jika di dalam buku berbahasa Indonesia kita mengutip bahasa asing atau bahasa daerah, baru kita tulis menggunakan huruf miring. Tetapi, jika buku tersebut memang
buku bahasa daerah atau memang buku bahasa asing, kita tidak perlu